Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu sore ini kita kedatangan mahasiswa IPL Mabar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat. Di sini di depan saya ada Iqbal Afzal. Beliau merupakan salah satu pengurus yang aktif di IPL Mabar. Nah, di sini kita juga berbincang sharing gitu dengan Profesor Eka Sri Mulyani. Dari Iqbal sendiri bagaimana terkait sharing santai kita nih dengan Prof Eka. Ya, mungkin Iqbal bisa cerita IPL Mabar itu punya visi misi apa secara singkat, secara sederhana yang barangkali setidaknya memperkenalkan IPL Mabar. Baik Bunda, saya Wali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya berterima kasih pada Bunda kami bersama di IPL Mabar Banda Aceh, yaitu Bunda sering disapa dengan Bunda Prof Eka Sri Mulyani. Jadi saya mewakili IPL Mabar di sini pastinya ingin diskusi santai dan sharing santai dengan Bunda terkait ya baik secara motivasi, sosial, dan untuk cita-cita kami ke depan, bagaimana sharing yang baik dan benar. Jadi saya mewakili IPL Mabar Banda Aceh di sini ingin memperkenalkan IPL Mabar Banda Aceh ini, yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat yang ada di Banda Aceh. Jadi kami yang berasal dari Aceh Barat berdomisili atau merantau di Banda Aceh, biasanya ya khusus yang masuk IPL Mabar ini yaitu pelajar atau mahasiswa. Tidak boleh bukan pelajar atau mahasiswa. Kalau pemuda Bukan mahasiswa ya. Kalau pemuda itu mungkin ada organisasi lain, Bunda. Oke. Jadi IPL Mabar ini pastinya kalau membahas soal visi misi, IPL Mabar ini lebih bergelut ke bidang sosial, Bunda. Sosial itu sangat luas pastinya, baik dalam membantu segala lini atau hal lainnya lah terkait tentang sosial. Mungkin nanti kita bisa diskusikan juga program-program yang sudah dilakukan IPL Mabar terkait dengan sosial ini, Bunda. Begitu, Bunda. Berarti kita di sini ingin mendengarkan bagaimana pendapat Prof Eka terkait sosial ya. Kan sosial itu luas gimana kan? Ya, sosial seperti apa nih gitu kan? Penguatan gitu kan? Atau seperti apa? Mari kita dengar. Jadi kan sebenarnya kita bisa aja pergi ke Banda Aceh itu kuliah gitu kan, kuliah kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau untuk mahasiswa ya, kalau dosen tuh kura-kura, kuliah rapat. Bisa saja seperti itu, tetapi yang kita dapat itu kan miskin sekali ya, pengetahuan barangkali lebih kepada sesuatu yang mengisi tataran knowledge ya. Tapi ada hal yang sangat penting juga sebenarnya bagi mahasiswa, yaitu pengalaman. Dan kadang-kadang pengalaman ini kan didapat dari interaksi di luar kelas-kelas yang formal, ya kan? Salah satunya organisasi. Jadi orang yang berorganisasi dan pada saat yang sama itu berprestasi itu ini banget ya. Jadi organisasi seperti IPL Mabar itu adalah tempat bagi siapa saja untuk kemudian mencari pengalaman-pengalaman yang tidak didapat barangkali ketika berkuliah. Dan itu sangat mempengaruhi juga ya cara pikir, pola pandang, semangat, motivasi, jejaring, ya kan? Karena pada akhirnya sukses itu tidak hanya diukur dari selembar ijazah, ya kan?
dengan sarjana kamu tuh menuju pekerjaan kan, nggak seperti itu, nggak langsung dapat pekerjaan. Tapi dengan pengalaman, dengan jejaring itu akan memperkaya dan memberikan kekuatan kepada kita bersama. Iya, betul. Jadi pengalaman itu enggak didapatkan di bangku kuliah, ya, tapi juga didapatkan di organisasi ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kalau Soekarno bilang itu apa? Berikan kepadaku 10 orang pemuda katanya ya. Iya, betul. Dan apa yang akan dilakukan? Bisa mengguncangkan dunia katanya ya. Tapi kalau ya mahasiswa itu kan di samping usia muda juga punya kekayaan intelektualitas lah kita bilang ya, lebih punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang harusnya kombinasi yang sangat ideal untuk membuat perubahan. Dan salah satu strategi penguatan apa istilahnya itu ya, pengalaman penguatan jejaring melalui organisasi. Jadi tidak rugi. Tapi masalahnya kalau misalnya gara-gara organisasi jadi mahasiswa abadi ya, itu dia. Itu mungkin. Itu salah juga Bunda ya. Jadi MA-nya itu dapat nggak di S2 tapi di S1 mahasiswa abadi. Gitu kira-kira. Gitu Anita. Kalau ini kan masih kuliah. Nah, kalau Nita menilai lagi, kita coba dengar Nita selaku mendengar pendapat mantan pengurus Ipelmabar yang tiba-tiba setelah selesai kuliah galau ya. Sebenarnya bukan galau, bukan sedikit berat. Kalau sesudah kita menempuh S1 kuliah itu udah beda lagi ceritanya. Ya, seperti itu kan. Bedanya apa ya? Jadi bedanya itu kalau misalkan kita kuliah nih, kita membahas bagaimana itu buat makalah gitu kan, bagaimana itu ini kita jam berapa masuk, seperti kita ada kegiatan-kegiatan yang emang itu kewajiban kita yang berjalan sesuai dengan prosedur yang udah ditentukan, jadwal kita. Sedangkan setelah kuliah ini kita udah beda lagi, kita memikirkan nyoh aku jalur kayak kemana saya gitu kan, seperti itu. Jadi pengalaman yang kita dapatkan di organisasi itu sangat mempengaruhi pemikiran kita ya, terutama kenapa sih bilang kayak gitu, karena di organisasi ini kita mendapatkan yang susah orang dapatkan seperti apa, seperti link ya, seperti itu ya, yang sering orang sebutkan link itu memang sangat besar ya, ininya pengaruhnya. Seperti saya sendiri nih, saya jumpa dengan Prof bukan ya seperti gitu Prof, nggak seperti itu. Saya ya jumpa dengan Prof pertama oleh dikenalkan sama pengurus Ipelmabar ya, pengurus Ipelmabar juga. Itu akhirnya berjumpa dengan Prof Eka. Ya galau itu saya galau. Dapat link lagi. Ya dapat link dari Prof Eka, dapat link lagi ya. Dari orang lagi dapat link lagi gitu ya. Seperti itulah berproses ya. Ini dari organisasi ini memang besar sekali memang ya. Terus persoalannya kan setelah Kak Nita lulus kuliah terus ngapain kan, what next? Iya. Gitu. Jadi kan setelah lulus kuliah ini kita ada berbagai pilihan yang di depan kita harus memilih nih apa gitu kan. Yang pertama kita memilih apakah pulang kampung, seperti saya nih, saya kan perempuan, kalau misalkan udah pulang kampung kan ditanya gitu kan, udah selesai kuliah nih apa lagi gitu kan. Seperti itu kan kita pilih tuh ya, bisa diantar pengantin ya. Iya, yang kedua kita bekerja ya Roh, ada ingin bekerja ataupun buka usaha gitu ya, buka pengalaman, dapat pengalaman baru dari usaha gitu. Yang ketiga kita juga melanjutkan pendidikan, apa ingin melanjutkan S2 seperti apa gitu kan. Ya saya pribadi nih kan, saya malas pulang kampung. Karena saya belum ada keinginan untuk menikah di usia sekarang, karena ilmu yang saya dapatin ini belum terasa cukup gitu. S1 ini belum cukup bagi saya, jadi saya ingin melanjutkan pendidikan melalui bantuan Prof Eka juga. Sebenarnya seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau Nita itu udah pada levelnya panik gitu ya, salam panik gitu. Sampai kaget. Jadi paniknya itu karena itu tadi ya, ada berbagai situasi ya. Di satu sisi kan, orang tua kan merasa belum, apalagi kan sudah selesai kuliahnya, apalagi yang harus kami usahakan sampai tetap tinggal di Banda kan, padahal sudah dapat ijazah sarjana. Jadi mungkin orang tua berpikiran kenapa nggak pulang ke kampung seperti itu. Padahal kalau misalnya nih masih ada rencana untuk melanjutkan cita-cita, keinginan sekolah gitu ya, lingkungan itu juga ikut mempengaruhi kan. Lingkungan
misalnya untuk membuat kita tetap berpikir hal-hal yang ilmiah, ya. Nanti kalau ceritanya di sana udah cerita beda lagi, kenduri ya. Coba aja ya. Jodoh dan sebagainya ya. Gitu iya, kan. Betul. Nah, jadi sudah beda gitu kira-kira. Iya, jadi Iqbal bagaimana nih sesudah Iqbal mendengar ya seperti ini ya, pengangguran yang sedang mencari pengacara. Iya. Bagaimana nih Iqbal, menurut Iqbal ke depannya seperti apa, ingin mempersiapkan kesiapan yang lebih matang ya, biar siap untuk menghadapi situasi yang cocok nih untuk ke depannya. Seperti apa Iqbal nih? Iya, betul. Jadi keluh kesah anak organisasi, mungkin Bunda ya terkait kerja ke depan. Dalam artian kerja ke depan setelah tamat kuliah kemana? Nah, itu menjadi keluh kesah. Jadi terkadang ada anak organisasi yang berpikiran bahwasanya ngapain cepat selesai kuliah, tapi kerja tidak dapat, mungkin belum ada link, belum pasti untuk ke depan. Terkadang itu ada beberapa anak organisasi berpikiran seperti itu kan, tapi sebenarnya di organisasi ini perlu kita ketahui bersama, kita di sini belajar sama-sama untuk dalam misalnya contohnya dalam membagi waktu. Kita ini mahasiswa sekaligus berorganisasi, ya perlu belajar membagi waktu itu bagaimana. Jadi kita dua-dua dapat ilmu sosial atau link dapat, dan ilmu akademik kita pun dapat. Jadi itu yang menjadi keluh kesah sih sebenarnya mahasiswa. Tapi kan kalau misalnya berpikir kerja itu hanya pegawai negeri, itu capek sekali. Betul. Ya. Karena kan slot ya atau istilahnya kuota untuk pegawai negeri itu kecil sekali dibandingkan dengan sarjana-sarjana yang setiap semester itu diproduksi hasilkan oleh kampus-kampus, baik yang kampus negeri maupun swasta. Jadi sebenarnya salah satu yang harus diupayakan bagaimana organisasi itu membekali kemandirian. Jadi kita tidak harus menjadi apa istilahnya itu ya pegawai negeri, tetapi juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Salah duanya banyak ya. Salah satunya misalnya kerja-kerja volunteer ya, kerja-kerja yang mungkin awalnya tidak mendatangkan uang, mendatangkan income, tetapi memberikan pengalaman. Nah, di kita itu kurang, yang seperti itu kurang. Padahal itu sebuah proses yang sebenarnya akan mematangkan seseorang ketika nanti mendapatkan kesempatan. Jadi dia langsung sudah menjadi orang yang sangat berpengalaman di dalam bidang pekerjaannya. Kemungkinan dia kalau misalnya model kontrak, kemungkinan dia diputuskan kontrak karena tidak well perform ya, tidak terlalu bagus dalam kinerjanya, itu kecil karena dia memang sudah berpengalaman. Jadi ya salah satunya itu kerja-kerja volunteer yang mungkin tidak menghasilkan uang tetapi menghasilkan skill dan pengalaman, dan salah satu jejaring itu penting. Jejaring bagaimana kita itu dipercaya orang sebagainya, dan salah satunya biasa perantara ya, rekomendasi. Nah, kalau kuliah kan juga seperti itu, ada rekomendasi. Jadi itu yang perlu diperkaya ketika misalnya berada dalam sebuah organisasi. Nah, kalau misalnya mungkin juga barangkali Ipelmabar juga bisa buat workshop untuk pengembangan karir ya, karir development, bisa bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait, organisasi yang terkait, membekali hal-hal misalnya digital skill ya yang dibutuhkan oleh semua orang, mau jadi sarjana apapun, tapi keahlian digital sangat dibutuhkan, sementara tidak semua memiliki keahlian itu. Mungkin ya Ipelmabar sebagai organisasi bisa fasilitasi. Betul. Menarik yang Bunda katakan tadi ya. Jadi istilahnya ide untuk kami ke depan. Emang kami berpikir di prodi ini bahkan kami ingin meningkatkan soft skill pengurus, Bunda. Jadi soft skill tidak hanya di bangku kuliah kan, tapi di organisasi kita perlu belajar soft skill, baik itu dari pandai public speaking, mental dilatih, dan ya kayak desain grafis itu kan menjadi soft skill kita bersama kan. Jadi melalui wadah, udah disediakan wadah, nah kita harus kecimpung dalamnya. Kecimpung lah istilahnya. Jadi prinsip organisasi di Ipelmabar ini sering kami katakan ialah
maksudnya jangan berharap Ipelmabar itu memberi apa kepada kamu, akan tapi berilah berilah wadah itu Islam pertanyakan apa yang kamu berikan kepada ya gitu maksudnya Bunda. Jadi itu prinsip yang harus kita tanamkan, baik anak organisasi maupun bisa dikatakan anak akademisi lah. Kan ini sering sosial judge, dalam artian sering sosial berpandangan, maksudnya ada anak akademisi, ada anak organisasi ya. Seperti itu. Iya Bunda. Gimana nih Kak Nita? Jadi kalau what next tadi itu artinya ada banyak pilihan-pilihan ya. Iya, Ketika betul. kita memilih misalnya setelah selesai kuliah tidak langsung pulang ke kampung, berarti emang waktu itu bukan tuh hura-hura hanya sekedar Iya. update status. Iya betul Bunda. Tapi betul-betul dipelajari, ini saya mau lanjut S2, keahlian-keahlian apa Apa yang kita persiapkan, persiapkan. karena kesiapan itu sangat penting ya Iya. untuk target kita ke depan. Iya betul. Nah, jadi kan tadi tuh kalau kita kembali pada tema sore ini kan setelah kuliah what next ya. Iya. Nah, ada banyak pilihan-pilihan dan kita harus cerdas dalam memilih ya. Kadang-kadang pilihan yang tepat itu bisa saja berat ya. Tapi dari opsi-opsi yang ada, kita itu harus memikirkan kalau opsi ini yang saya pilih apa konsekuensinya, kalau opsi ini yang saya pilih apa konsekuensinya, mumpung masih muda. Betul. Seperti itu. Gimana Kak Nita? Berarti kesimpulannya ini banyak pilihan ya di depan kita, kita mau kemana seperti itu. Karena kita harus juga nyusun planning ke depannya seperti apa. Jangan ketika kita selesai di situ kita memikirkan. Jadi persiapkan ya Prof ya, persiapkan berbagai pilihan di depan kita, kemana yang harus kita lanjutkan ke depan itu. Seperti itu. Seperti itu. Terima kasih pada Iqbal atas waktunya, Pemabar ya, dan Prof Eka juga sharing-sharing santai kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka